Nah, bahkan yang terindikasi korupsi malah disingkirkan. Disingkirkan apa artinya? Artinya adalah diamankan supaya sistem yang mereka pelihara, sistem koruptif yang mereka pelihara tidak terkena, gitu kan? Karena salah satu direktur dari di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan 50% hasil fee negosiasi, ya berarti hasil korupsi itu adalah 50% untuk direktur dan subdirektorat. Dia lagi. Nah, kemudian 50%-nya lagi itu untuk tim pemeriksa. Baru-baru ini di Kominfo, ya kan? Bayangkan dari 10 triliun dana yang diperlukan 8 triliun dikorupsi. Jadi yang tadi dikatakan kalau belum tertangkap kita belum tidak berarti tidak ada korupsi. Kalau tertangkap apa? Kan begitu. Ini adalah perampokan uang rakyat, ya korupsi ini uang APBN. Lalu digunakan untuk apa? Untuk pemilu dan untuk menghajar rakyat lagi. One Kawan TV One. Jadi kita lihat memang korupsi ini sudah tadi yang disebutkan oleh Pak Jenderal mengenai sudah mendarah daging, ya kalau kita lihat sudah sampai ke akar-akarnya, dan saya melihatnya juga di sini hal yang tadi terstruktur TSM sistematis yang akan menjadi sistemik dan kemudian ya sangat masif ini sangat luar biasa nilai-nilai korupsi ya. Jadi kita lihat bahwa di sini ada yang ini disebutkan saja, ini ada di Kementerian Keuangan, ya korupsinya sangat begitu masif, fantastis sampai transaksi mencurigakannya 349 triliun. Nah, apakah itu sebagai kebetulan? Tidak, karena ini sudah diberitahu oleh Pak PPATK dalam waktu yang sangat lama. Nah, berarti tadi menjawab sebetulnya didiamkan juga, gitu kan? Nah, bahkan yang terindikasi korupsi malah disingkirkan. Disingkirkan apa artinya? Artinya adalah diamankan supaya sistem yang mereka pelihara, sistem koruptif yang mereka pelihara tidak terkena, gitu kan? Oke, Anda udah kena nih, udah tercium sama PPATK, Anda dikeluarkan. Nah, ininya semuanya masih permanen. Karena salah satu direktur dari di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan 50% hasil fee negosiasi, ya berarti hasil korupsi itu adalah 50% untuk direktur dan subdirektorat. Dia lagi. Nah, kemudian 50%-nya lagi itu untuk tim pemeriksa. Itulah kenapa setelah diungkap Gayus Tambunan mempunyai harta sedemikian rupa. Sewaktu Gayus Tambunan tertangkap, lalu kemudian ada melibatkan 27 nama, tetapi tidak diusut semua. Nah, begitu juga yang lain-lain. Jadi ini sudah yang sistematis sekali gitu. Jadi ya saya menambahkan korupsi kolektif. Saya menambahkan yang kolektif gitu. Dan itu satu di kementerian dan ada di ya baru-baru ini di Kominfo, ya kan? Bayangkan dari 10 triliun dana yang diperlukan 8 triliun dikorupsi. Ini asa kalau tidak bukan masif dan terencana dengan baik dan sebagainya gitu. Ini sudah kolektif gitu. Kolektif bahkan bisa bermain dengan supplier, vendor, artinya mereka tidak perlu supply, artinya supply-nya fiktif toh. Padahal tidak dibangun, 3.000 tower itu tidak dibangun gitu kan. Nah ini itu di Kominfo. Dan kita tahu yang sudah tertangkap ini di Kementerian Sosial, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan, ada juga Dirjen Kereta Api, masuk juga, Upla,
hubungan laut dan hubungan udara itu ada korupsi semua di situ di perhubungan. Terus ada Kementerian SDM yang namanya korupsi tunjangan kinerja tukin. Jadi ini kan luar biasa. Tadi disebutkan ada yang namanya kejaksaan, hakim, dan hakim agung yang tertangkap. Ya, semuanya itu tersangka. Semuanya itu tersangka. Ya, sudah tersangka. Jadi ini kan luar biasa. Lalu kemudian di BUMN itu bahkan besar sekali. Yaitu Garuda, Krakatau, lalu kemudian ada Waskita Karya, ya. Dan sekarang ini lagi disidik BUMN bekerja sama dengan bea cukai, yaitu mengenai impor emas. Ini kan ada disidik kan. Kan tadi saya belum menyebutkan juga Kementerian Perindustrian, yaitu mengenai impor karang gitu. Jadi yang tadi dikatakan kalau belum tertangkap kita belum tidak berarti tidak ada korupsi. Kalau kita tangkap apes, kan begitu. Nah ini masalahnya. Terus kebijakan ini yang paling parah lagi adalah korupsi mengenai dengan kebijakan yang koruptif. Yang baru-baru ini adalah terindikasi yaitu mengenai ekspor pasir laut atau pasir laut ya begitu ya. Pasir laut kan sekarang udah boleh lagi ditambang gitu kan. Nah ini kan mendekati tahun politik, perlu duit gitu. Mengenai tahun politik perlu duit diberikan lagi gitu. Nah ini kan indikasi bahwa di sini ada permainan politik. Kalau memang itu tidak ada, kita lihat siapa yang pihak-pihak yang melakukan itu, tambang pasir laut itu, siapa yang melakukan itu harus dibuka. Jadi publik harus melihat, publik harus menuntut ini siapa saja pemainnya, ya, biar ada transparansi. Kalau memang ini adalah untuk benar-benar pendalaman atau apapun ya, jadi alur itu, dan kita lihat. Kalau pemainnya hanya oligarki saja, pemainnya hanya penguasa saja, jelas ini adalah kebijakan politik. Kecuali dia memberikan kepada mungkin 1 juta orang yang bisa UMKM yang boleh menambang gitu kan, itu demi rakyat gitu kan. Nah ini apa gitu? Ini yang kita harus lihat. Dan kemudian kita lihat kebijakan politik ini adalah misalkan kartu prakerja semasa pandemi. Dikeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kartu prakerja itu seolah-olah membantu si pencari pekerja, si orang yang mau cari kerja. Seolah-olah dia diberikan, tetapi dia itu diberikannya uang seolah-olah kerja, tapi kemudian dikeluarkan lagi untuk training di platform. Platformnya cuma 8 platform. Ya, nggak boleh ke tempat lain. Dan 8 itu mungkin teralokasi 1 atau 2 yang sangat besar gitu. Nah, ini juga harus diusut. Ini puluhan triliun sedikit yang punya itu apa dananya. Terus kemudian tes PCR, tes untuk COVID, itu apa dananya? Itu siapa yang menikmati gitu? Dan yang memberikan ini kan kalau kita bicara tes COVID, ini kan harusnya public goods. Public goods pasal 33 itu mengatakan harus dikuasai oleh negara. Yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan artinya tidak boleh diberikan ke swasta. Apalagi kalau kita lihat harga-harga tes PCR itu harga eksploitatif, harga monopoli, harga kartel. Di mana pada awal-awal sempat 2 juta lebih, 2,5 juta, dia turun ke 2 juta, turun menjadi 1.200.000, 900, dan sampai ke sekarang ini sekitar hampir 300.000, 275. Ini berapa marginnya? Ini kan harus diusut semua gitu kan. Nah ini kebijakan-kebijakan yang koruptif. Dan kebijakan koruptif ini sangat besar sekali. Khususnya tes PCR ini adalah merugikan APBN karena APBN
bayar ada orang yang sakit COVID atau bagaimana ke rumah sakit, puskesmas atau segala, kan gratis, dibayarin oleh negara. Nah, berapa itu uangnya? Gitu. Jadi PCPM, jadi penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu dananya itu sekitar 700 triliun. Nah, berapa itu yang benar-benar ya, sasaran nggak? yang ini yang dinikmati oleh mereka yang menikmati kebijakan koruptif ini, monopoli dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Dan yang kita patut sayangi dan juga kita patut kritisi bahwa kebijakan ini sudah bermain di area politik. Jadi ini adalah demi politik. Korupsi itu adalah yang tadi dikatakan Malik, kalau saya bilang saya pernah menulis menggunakan istilah perampokan uang rakyat. Ini adalah perampokan uang rakyat, ya, korupsi ini uang APBN. Lalu digunakan untuk apa? Untuk pemilu dan untuk menghajar rakyat lagi. Ini kan lingkaran setannya di situ kan. Jadi digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi korupsi ini untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi dia membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, lalu pihak tertentu itu menggunakan kekuatan uangnya untuk merebut kekuasaan lagi. Nah, ini yang harus benar-benar diputus itu. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu saja tidak ada. Semuanya adalah yang pasti berujung kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah presiden. Sekarang di dalam pemilihan ini kita lihat ya, menteri-menteri dari partai politik dan tidak terlepas dari ada kepentingan untuk partai politik tersebut, ya, untuk itu pendanaan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita lihat ada menteri-menteri atau petinggi-petinggi di gubernur, DPR itu yang terindikasi, yang sudah disebut bahwa ada mungkin terima aliran dana untuk korupsi, tetapi masih tetap bisa dijadikan petinggi pejabat negara. Nah, ini artinya ya berarti kan ada pembiaran bahwa kalau istilah di mana di masyarakat ya ini adalah tersandera, kan? Jadi disandera untuk mengikuti apa kemauan penguasa. Kalau Anda tidak mau, lalu tidak mau mengikuti, malah fakta ininya dibuka. Contohnya banyak yang mengatakan bahwa kenapa Johnny Plate ditangkap, ya karena Nasdem itu mencalonkan Anies Baswedan, gitu kan? Di mana mereka ini tidak setuju bahwa ada partai-partai, terutama partai koalisi yang mencalonkan yang tidak di-endorse oleh kekuasaan, kan gitu kan? Nah, jadi banyak yang berpendapat begitu, gitu kan? Banyak yang berpendapat begitu bahwa dia memang melakukan korupsi, pasti kelihatannya adalah mereka melakukan. Tetapi ini adalah tebang pilih. Gitu. Nah, ini tebang pilih yang bahaya. Gitu. Nah, ada indikasi ke sana gitu. Tetapi ada karena apa? Karena ada ya kalau di kementerian lain langsung OTT kan, ya, langsung OTT kelihatan gitu kan begitu. Nah, ini ada yang mengira begitu karena ini sudah tahun politik dan sebagainya, ada yang itu. Nah, untuk menghindari persepsi masyarakat bahwa ini adalah tebang pilih, ini harus diusut setuntas-tuntasnya karena Mahfud sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar ini ada aliran dana ke partai politik. Nah, ini kan harus diusut gitu kan, siapa saja gitu kan untuk itu. Bahkan beredar apa namanya yang di media sosial ya, itu siapa saja yang terlibat gitu kan untuk itu. Nah, ini harus diusut setuntasnya.
Kalau Jokowi presiden tidak bisa mengusung itu, ya berarti dipertanyakan. Pertama adalah kapabilitasnya, apakah memang pantas untuk menjadi presiden. Kalau dia ini tidak bisa mengusung timnas, atau apakah memang ini ada deal-deal politik sendiri yang untuk memang melakukan melakukan tebang pilih sehingga tidak bisa mengusung setuntas-tuntasnya. Masyarakat harus mendorong, tidak ada jalan lain. Korupsi yang sudah demikian masif ini harus diputus dan harus didorong terus. Siapa yang tanggung jawab, dan ini jadi masyarakat tidak bisa diam. Tidak hanya ini, harus mendorong bahwa ini dituntaskan. Bukannya hanya lagi siapa yang bertanggung jawab sudah pasti, tapi yang penting adalah aksi bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Boleh saya sedikit. Jadi Pak Amel tadi menambahkan tentang budget beberapa pertanggal tambah Pak Argo ini. Bahkan ini sekarang menunjukkan Kemensos, ada di perhubungan, ada di perindustrian. Berarti ada kemungkinan di semua kementerian itu akan ada seperti itu. Ya, kalau kita di banyak kementerian kemungkinan besar ada, tetapi kan yang tadi belum tertangkap, bukan berarti tidak ada korupsi kan, gitu kan. Dengan kondisi yang begini, kita bisa mengatakan bahwa hampir di semua kementerian ini ada, tinggal tunggu waktu saja gitu. Ini dugaan dari masyarakat ke situ karena ini begitu masif. Sedikit, saya tadi belum lagi itu ada 7 kementerian ya, terus ada perindustrian dan perdagangan. Jadi ya hampir kalau dilihat, apalagi kementerian ekonomi, kementerian yang itu udah banyak sekali gitu. Nah, saya nggak tahu kalau kementerian BKPM ya. Nah, itu apa enggak? Karena dia nggak mengambil duit, atau itu, perizinan. nah dia perizinan gitu kan ya. Nah, itu tinggal dilihat aja gitu. Karena ini Bahlil ini sangat supporter Pak Jokowi yang sekali. Nah, kelihatannya sangat bersih nih, kelihatannya. One Kawan TV 1